Tuhan belum selesai untuk mengajar kita, saudaraku, tentang pray until something happen, ya. Nah, sedikit review, ya, kembali menyegarkan saudara semuanya. Di bagian yang pertama, ya, kita bagaimana prinsip kita, SOP kita, ya, bagaimana kita bisa berdoa, pray until something happen, berdoa sampai sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Ya, yang pertama apa yang masih ingat? Masih ingat saudaraku, yang pertama berdoa dengan mengucapkan firman Tuhan, ya. Saudara harus mendeklarasikan, saudara harus menyampaikan firman Tuhan dalam doa-doa saudara. Nanti saya berikan contoh sedikit, ya, saya akan berikan contoh. Tapi kita lihat dulu outline semuanya dulu, ya. Yang kedua, bagaimana saudara bisa pray until something happen. Saudara bisa punya endurance, daya tahan, seperti seorang pelari maraton, ya, 42 km lebih, saudaraku. Dia lari dengan mengatur daya tahannya, otot-otot kalau kita otot-otot rohani kita dalam pray until something happen itu sangat penting, ya. Otot-otot rohani kita punya endurance, punya daya tahan, ya, terhadap segala tekanan atau apapun tantangan sepanjang perjalanan pertandingan iman kita, ya. Nah, yang kedua adalah tidak perlu kita tahu kapan waktunya. Amin, saudaraku. Nggak usah pusing. Jangan lagi komplain sama Tuhan, belajar. Dulu saya memang pernah seperti itu juga. Tuhan, kapan ini berakhir, Tuhan? Nangis. Ya sudah, nangis nggak apa-apa di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, sudah nangis memang bagus itu, ya. Tetapi nggak usah pusing lagi soal waktunya. Saya diajar, saudaraku, sama Tuhan tentang hal ini. Ya udah, nggak usah pusing sama waktunya. Jalankan saja prosesnya, selesaikan saja sampai waktunya Tuhan berkata cukup, ya kan? Sementara bagian kita apa? Kita tetap menjadi saksi Kristus. Amin, saudaraku. Hidup dalam kebenaran, lakukan aja firman, praktekkan aja. Saudara mau disakiti bagaimanapun, lepaskan pengampunan, praktek iman, saudaraku. Saudara mau dicemooh, mau difitnah dengan apapun, saudara nggak bela diri, nggak cari pembenaran, datang ke setiap orang seolah-olah ingin dapat pembenaran. Ya, kamu tuh bener. Nah, nggak seperti itu, ya kan? Tetap kita berdiam diri. Tuhan, pembelaan bagianmu, ya kan? Penghakiman bagianmu, pembalasan bagianmu, Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita lakukan kebenaran saja. Nggak usah pusing sama waktu. Kalau kita pusing sama waktu, akhirnya kita lupa sama firman-Nya. Kita nggak lakukan firman. Ya, itu prinsip yang kedua. Jadi saksi aja, saudaraku. Dan jangan pernah lelah, jangan pernah kendor. Karena ingat, kita akan menuai pada waktunya. Kalau saudara dan saya tidak menjadi lemah. Tapi kalau kita jadi lemah, kita jadi lelah, akhirnya kita kendor, kita mundur, kita nggak berlari lagi, kita nggak action lagi, kita diam saja, kita pasrah menyerah, ya nggak terjadi, nggak menuai, saudara. Ya, itu. Dan nanti yang ketiga kita akan belajar nanti kita. Sebentar, saya mau kasih contoh. Ya. Saudara buka dulu sebentar di Mazmur pasal 20. Saya mau kasih contoh di praktek, ya, sedikit, ya. Karena kalau hanya teori, saudara mungkin masih sama-sama, masih abstrak. Ini apa sih, bagaimana sih kira-kira gitu, ya. Nah, buka sebentar di dalam Mazmur 20. Ya, Mazmur 20 saya mau kasih contoh secara praktis, ya, secara sederhana saja. Buka di Alkitab saudara di Mazmur 20. Ini praktek contoh untuk poin yang pertama, berdoa dengan firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, ya. Oke, kalau ini buka aja ya, Mazmur 20. Saudara sebaiknya buka sendiri, ya, atau kalau mungkin bisa ditampilkan nggak apa-apa. Mungkin ada yang nggak bawa handphone, ada yang nggak bawa Alkitab, bisa dibantu di depan. Ini sementara kita keluar dulu aja, ya. Mazmur 20 ini dalam konteks contoh kita berdoa untuk pemimpin, ya, untuk pemimpin. Di sini judulnya adalah doa mohon kemenangan bagi raja, itu judul perikopnya. Mazmur 20. Dari ayat 1. Jadi dengan kata lain disimpulkan bahwa ini kan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi Daud ini sedang membuat mazmur berupa doa, mazmurnya doa. Dia tuh sambil nyanyi, saudara, sambil bermazmur. Ya, kira-kira ya kalau di ini ya,
kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kira-kira begitulah bermazmur. Jadi bermelodi, ya, nyanyi sambil kata-kata firman katanya. Kira-kira begitu. Nah, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, perhatikan, engkau ini siapa? Kita harus tahu. Engkau ini kan konteksnya kan tadi judulnya berdoa bagi kemenangan, bagi raja, bagi pemimpin. Nah, kita bisa berdoa seperti ini. Kalau sudah bingung mau doa buat pemimpin seperti apa ya? Salah satu contohnya saya pernah di dalam menara doa sinode, ya, lewat Zoom online, ya, di wilayah Perwil 3, saya diminta untuk berdoa syafaat untuk pemimpin. Ya. Saya berdoa, saya mengutip Mazmur 20, saudara. Saya berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk para pemimpin rohani. Ya. Hamba berdoa, kami berdoa sepakat. Tuhan, Engkau menjawab para pemimpin kami, pemimpin rohani kami pada waktu kesesakan. Ketika pemimpin kami mengalami kesesakan, Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menjawab. Nah, dasar firman-Nya kan, kiranya nama Allah Yakub membentengi para pemimpin rohani kami. Mau disebutkan boleh namanya siapa? Misalkan waktu itu saya berdoa untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Tuhan, dalam penggembalaannya, kembangkan dalam pengembalaannya, dalam kepemimpinannya, di dalam kehidupan keluarganya. Hamba-Mu ini pasti banyak tantangan, banyak masalah. Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab, Engkau menjadi jawaban bagi kesesakan hamba-Mu ini, Tuhan. Nah, ini dasar firman-Nya. Ya. Engkau memberikan jalan keluar bagi hamba-Mu ini, bagi pemimpin kami ini. Ayat yang kedua kita lihat selanjutnya. Ayat yang kedua. Yang kedua bisa? Ya. Oh, oke, berikutnya aja, berikutnya. Ayat berikutnya di bawahnya aja. Nah, ya, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Sudah bisa berdoa seperti ini, Tuhan. Kami berdoa juga, kiranya Engkau mengirimkan bantuan buat pemimpin rohani kami. Nah, itu contohnya. Tuhan, kirimkan bantuan, Tuhan. Mungkin saat ini pemimpin kami sedang menghadapi sesuatu hal, goncangan, tantangan, ujian, atau apapun persoalan yang dihadapi para pemimpin kami. Tuhan, biarlah Engkau beri bantuan buat pemimpin kami. Dari tempat kudus-Mu, ya Tuhan, Engkau menyokong, Engkau menopang pemimpin kami. Nah, itu cara doanya seperti itu. Next, berikutnya, ayat berikutnya. Kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Nah, berdasarkan ayat ini kita berdoa begini. Tuhan juga kiranya Engkau mengingat segala korban, nah, ya kan, yang dipersembahkan oleh pemimpin rohani kami. Mungkin dalam pelayanannya pemimpin kami banyak menaburkan hal-hal yang ya seluruh hidupnya, hartanya, dan bahkan keluarganya, semua diberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaanmu. Tuhan, kiranya Engkau mengingat setiap korban yang dipersembahkan pemimpin kami di hadapan-Mu. Berbeda, saudara. Jadi bukan kayak doa yang hafalan, yang rutinitas. Ini levelnya luar biasa. Sudah bisa ambil contoh-contoh yang lain. Sudah misalkan dalam keadaan krisis keuangan, misalkan. Sudah cari di ayat firman Tuhan. Cari. Kalau sudah bingung di mana ya? Nah, di Alkitab itu kan ada tanda kaca pembesar. Ya, di ujung sini itu ada kaca pembesar kan, di ujung kanan ini. Sudah bisa searching di situ. Ketika kata kuncinya apa, soal apa di situ, sudah cari aja. Kalau nggak ketemu, cari lagi yang lain. Kata kunci apa yang lain, sampai ketemu. Dan ketika ketemu, buka. Nggak apa-apa, di hadapan sudah ada ini, nggak apa-apa. Sudah tinggal baca, tinggal dikembangkan kalimatnya. Kalimat doanya tinggal dikembangkan. Saudara lagi sakit, misalkan, cari ayat kesembuhan, ayat yang di Alkitab ini bagaimana kesembuhan. Sudah bisa ambil contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang dia mengalami sakit dan mengalami mujizat disembuhkan.
bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Saudara bisa ambil itu Alkitab itu, saudara baca dan dikembangkan. Tuhan, Engkau menyembuhkan ini, Engkau membuat mujizat ini. Ini dasar firman-Nya Tuhan. Di firman ada tertulis segala perkara, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Itu kan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara ucapkan. Jadi setiap doa-doa saudara itu bermuatan firman, berenergi firman Tuhan. Ada power dari firman Tuhan yang dilepaskan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi jangan lagi secara rutinitas seolah-olah hafalan, jangan. Gak apa-apa saudara buka ayat firman Tuhan, berdoa gak apa-apa, gak salah saudaraku. Saya pun kalau hal-hal tertentu, ya kayak kemarin saya doa di menara doa sinode di Perwil itu, di depan saya ada ini, ya. Saya buka Mazmur 20, saya berdoa, saya baca, tapi saya kembangkan kalimatnya. Saya ganti kata mu, kata engkau, itu saya ganti pada konteksnya. Ini berdoa lagi buat siapa? Buat bangsa dan negara sama. Ada firman-Nya. Ya, pertama-tama berdoalah, naikkanlah doa dan ucapan syukurmu buat pemerintah, buat raja-raja. Ya kan? Yeremia 29 juga berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu, misalkan, ya kan. Ketika sudah diminta berdoa untuk kota, sudah bisa ambil ayat itu. Tuhan, firman-Mu berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, kami diminta di sana untuk berdoa bagi tempat di mana kami ditempatkan. Kami berdoa untuk kesejahteraannya Tuhan. Kota di mana kami tinggal ada kesejahteraan, terjadi kesejahteraan, kelimpahan dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Dan kami akan mengusahakan, ikut mengusahakan kan di sana, dan usahakanlah kan, berarti ada bagian yang kita lakukan. Kita juga doa, bagian kami bukan hanya menyampaikan doa, tapi kami juga mengupayakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu ada dasarnya semuanya. Amin, saudaraku. Ya, mulai belajar. Nanti di rumah mulai praktek. Setiap kali sudah berdua sama Tuhan saat teduh atau di dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, apapun lah. Sudah lagi masak pun, ya, doa pujian itu penyembahan dulu, ucap syukur dulu. Tuhan terima kasih, bermazmur. Sudah belajar bermazmur. Bermazmur itu nggak susah, saudaraku. Sudah bebas mau bermelodi, bagaimana bebas. Tinggal sudah mengucapkan aja apa yang saudara ada di hati saudara tentang Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ngomong aja, mau nyanyikan, lakukan aja, itu bermazmur, saudaraku. Ya. Kayak orang tuh berapa ya namanya itu ya? Bersenandung. Ya. Tapi saudara sambil memuji Tuhan, sambil menyanyikan tentang Tuhan, semua tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskanku dari segala persoalanku, misalkan, ya kan? Jadi saudara doa sambil nyanyi. Kalau biasanya kan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan aku dari segala kesesakanku. Sekarang dilakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolongku, membebaskanku. Dilakukan. Itu bermazmur. Jelas, saudaraku? Ini Daud ini bermazmur. Dia nggak doa seperti biasa, kiranya Tuhan menjawab engkau, nggak kayak gitu. Dia bermazmur, menyanyi sambil melakukan. Jelas sampai di sini, saudaraku? Lihat nanti, saudara akan berbeda. Ya, powerful. Karena apa yang saudara doakan itu ada dalam firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata begini dalam Efesus pasal 3, ya. Bahwa bagimu yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami dapat doakan dan pikirkan, seperti ternyata kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, di dalam kami. Itu ayatnya kira-kira bunyinya seperti itu. Ini kita bisa ambil ayat ini untuk kita ucapkan dalam doa kita. Misalkan di akhir doa, sebelum kita amin, kita ucapkan setelah minta doa ini, bentuk kita naikkan doa kita tutup dengan iman percaya. Kami percaya Tuhan,
bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberikan, menjawab lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Seperti ternyata kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamku. Kita ucapkan firman. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, keluargaku seperti di surga, usahaku seperti di surga. Ada suasana surga di dalam usaha yang aku rintis, yang aku kerjakan. Di tempat di mana aku ditempatkan ada damai sejahtera, karena ada kerajaan surga yang turun di tempat ini. Amin, saudaraku. Ini gambaran supaya saudara lebih dewasa di dalam doa, supaya lebih powerful. Ucapkan firman. Saudara makanya harus baca firman. Jadikan baca firman adalah hobi saudara. Hobi apa? Baca firman. Coba tanya kiri kanan, hobimu apa? mulai hari ini hobinya apa saudara? Hobinya apa? Baca firman. Haleluya. Ya, baca firman ini makanan rohani, saudaraku. Kalau sudah makan jasmani, sudah perlu makan rohani. Jangan lupa, aku sudah makan jasmani, rohaniku belum dikasih makan. Nah, langsung cari makanan rohani, saudaraku. Ya. Didapatnya di mana makanan rohani? Sudah cari di restoran-restoran nggak ada. Adanya di Alkitab, firman Tuhan. Atau sudah baca-baca buku-buku rohani, baca di situ. Itu banyak literatur, banyak hal-hal yang penjelasan mungkin yang tidak dijelaskan di Alkitab ini, dijelaskan di literatur yang lain. Sudah baca. Atau dengar pengajaran-pengajaran yang kredibel, yang sesuai dengan pengakuan iman kita, GBI, yang sesuai, yang senafas, yang sefrekuensi. Sudah dengar, sudah dapat pengetahuan yang tidak dijelaskan secara detail di Alkitab. Amin, saudaraku. Ya, saya berharap berdoa ada kemajuan, ada progres di dalam saudara belajar pray until something happen. Ya, yuk kita kembali ke slide yang tadi. Ini hanya sekedar contoh ya, supaya saudara bisa praktek. Yang mungkin masih bingung, yaitu kira-kira gambaran caranya itu seperti itu. Buka aja Alkitab, cari dulu tentang apa, mau doa tentang apa, lihat ayatnya, doa sesuai ayat itu. Ya, klik selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar dari ayat diajarkan, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam saudara pray until something happen untuk seri yang ketiga ini ya. Itu ada ditulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, ayatnya berkata begini. Karena itu, kenapa Yesus berkata karena itu? Karena ada pertanyaan. Bagaimana kami harus berdoa? Guru, Tuhan, bagaimana kami harus berdoa? Ya, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Berdoalah demikian. Perhatikan ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi doa Bapa kami ini jangan hanya sekedar dijadikan sebagai doa hafalan. Tapi apa yang Yesus ajarkan ini maksudnya bukan sekedar untuk dihafal, tetapi ada makna, ada muatan, ada energi, ada kuasa, ada power di dalamnya. Kalau kita ikuti petunjuk apa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa saudara powerful. Karena doa yang sudah naikkan bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar kata-kata, tapi ada kuasa Roh Kudus. Dari mana datangnya itu? Ini Bapa kami. Tuhan itu justru dia minta dipanggil Bapa. Dia yang adalah Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dia memposisikan dirinya di hadapan kita. Aku ini Bapamu. Aku ini bukan Allah yang menakutkan, ya kan? Bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang Bapamu sendiri. Panggil aku Bapa.
Oh, Allah sendiri mau dipanggil dengan sebutan apa? Bapa. Daddy, bukan Daddy yang lain. Ini Daddy bahasa Inggris sudah. Daddy, ya kan? Father, ayah, papa, bapak. Bebas kalau panggil seperti itu. Saya doa, Papa di surga, ya kan? Papi di surga, enggak apa-apa saudaraku. Amin. Berarti saudara punya figur Bapa yang sesungguhnya. Bagi saudara mungkin nggak punya figur Bapa di dunia ini. Ketika saudara berani panggil Bapa, saudara punya figur. Berarti saudara tidak dikuasai dengan hidup saudara, tidak dikendalikan dengan figur yang saudara lihat Bapa di muka bumi ini, yang mungkin mengecewakan, yang mungkin menyakitkan, yang mungkin mengecewakan. Tapi ketika saudara panggil Bapa, apalagi bisa sampai saudara nangis. Wah, itu figur Bapa di dunia yang nggak saudara temukan, yang saudara nggak dapatkan figur Bapa di dunia ini. Saudara dapatkan figur Bapa dari Bapa yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Hati saudara pulih. Hati saudara pulih ketika saudara bisa panggil dia dengan kata Bapa. Saya yakin, saya percaya, saudara sebenarnya sudah dipulihkan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Bapa artinya apa? Berarti ketika saudara berdoa itu bukan sekedar berkomunikasi, bukan sekedar kalau ada butuhnya, bukan sekedar kalau ada maunya, ada kepentingannya, ada keinginannya, baru ketemu, baru ngomong, baru doa. Enggak seperti itu. Dengan Tuhan ngomong panggil aku Bapa, berarti dia mau saudara dan saya ini semua membangun hubungan yang dekat intim dengan dia tanpa embel-embel apa-apa. Amin, saudaraku. Tanpa ada kepentingan apa-apa, tapi dengan kesadaran dan kebutuhan bahwa saya harus dekat dengan dia, Bapa saya. Yang mengerti katakan amin. Sudahkah saudara dan saya membangun kedekatan seperti itu? Bagaimana hubungan saudara dengan Bapa hari-hari ini? Di tengah persoalan saudara, apakah saudara semakin menjauh dari Tuhan, dari Bapa? Semakin gak peduli lagi. Berarti saudara sedang mengalami kerenggangan hubungan dengan Bapa. Jangan biarkan, jangan izinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya merusak, mempengaruhi hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita rugi, saudara. Next, coba berikutnya dulu. Nah, kita lihat ya, Bapa itu artinya apa? Bapa itu artinya pater dalam bahasa aslinya, saudara. Makanya di kata pater ini atau Peter ini, ya kan? Peter itu bahasa Inggris, ya. Dari kata Peter ini maka muncul father. Ini bahasa Arab kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya, ada slide-nya. Nah, pater ini artinya father. Jadi kata father itu dari kata pater di apa ya namanya? Ya turunan lah, katakan gitu, turunan dari kata pater ini. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah ab atau abba. Makanya ada lagu Abba Bapa, Abba. Dan abba itu adalah bapak, ya, yang berarti ayah atau papa. Nah, arti pater adalah penyedia atau sumber. Penyedia atau sumber. Jadi Bapa itu artinya sumber. Katakan sama-sama, Bapa adalah sumber. Bapa di surga berarti sumber. Ya, sumber segala sesuatu. Sumber kehidupan kita. Ya, sumber. Perhatikan kata sumber. Jadi kalau sudah ketemu, terhubung dengan sumber, sudah enak, saudara. Ya. Sumber yang tidak pernah ada habisnya. Kalau engkau minum dari air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Oh, ya kan? Bedanya tuh begitu. Masalahnya yang sudah jadikan sumber itu dia, Bapa kita, atau bapak-bapak kecil di dunia ini yang sudah jadikan sebagai sumber pengharapan, sumber kehidupan saudara itu apa? Siapa? Bapak yang mana? Bapak yang huruf besar
atau bapak yang kecil-kecil itu. Ya, bapak itu sumber. Nah, makanya dalam hubungan orang tua, ya, orang tua itu juga disebut bapak. Yang laki-laki itu bapak, dipanggilnya papa. Orang tua laki-laki dipanggilnya apa? Saudara yang sudah berkeluarga, ya, papa. Apalagi papi, ya kan? Apalagi ayah, apalagi bapak. Ya pokoknya semua itu intinya sama. Jadi kalau setiap dari kita di sini yang laki-laki nih, yang cowok-cowok nih, yang sudah berkeluarga nih, dipanggil papa, dipanggil ayah, dipanggil papi, berarti artinya apa? Sumber. Halo, yang laki-laki di sini, yang keluarga, saudara adalah sumber. Saudara adalah sumber. Yuk, yang sudah jadi ayah, angkat tangannya yuk, sama saya sudah jadi ayah. Ya. Bilang, saya adalah sumber. Amin. Yang laki-laki bilang, yuk, saya adalah sumber. Semua yang laki-laki angkat tangannya. Bilang sama-sama ya. Saya adalah sumber. Saudara, yang laki-laki diciptakan sebagai Tuhan adalah laki-laki. Itu adalah sumber. Amin. Namanya sumber berarti saudara harus menyalurkan apa yang ada pada saudara. Tapi kalau sebagai sumber saudara tidak terhubung kepada sumber di atas, saudara kosong, saudara gak bisa mengalirkan apa-apa. Yang saudara alirkan angin palsu. Yang saudara anginkan semua kosong, gak ada powernya. Makanya seorang laki-laki harus terus terhubung dengan Bapa di surga, yang adalah sumber yang sesungguhnya. Kalau hari-hari ini laki-laki yang ada di tempat ini, ya, belum punya hubungan, belum terhubung secara rutin, secara terus-menerus, hati-hati. Saudara akan menjadi sumber yang kosong. Hati-hati. Ya. Dan saudara gak akan mengalirkan buat keluarga saudara, buat rekan-rekan, buat pelayanan, buat semuanya, karena sudah kosong. Saudara gak pernah terhubung dengan Bapa di surga. Pendiri, penumpang, pemberi makan, pendukung, pelindung, ini berbicara tentang fungsi. Nah, saudara diciptakan sebagai laki-laki itu untuk fungsi ini. Tapi kenyataannya banyak laki-laki yang tidak berfungsi seperti ini. Akhirnya ketika membangun sebuah keluarga, hancur keluarganya. Gak bisa membangun seperti apa yang Tuhan mau, karena kosong, karena gak berfungsi seperti ini. Ayo para laki-laki, mari tempatkan diri kita masing-masing. Saya mengajak melalui firman Tuhan ini, yang laki-laki, ya, ayo ini, fungsikanlah dirimu seperti ini. Maka ketika engkau berkeluarga, keluarganya akan diberkati Tuhan, keluarganya akan kokoh, keluarganya akan luar biasa. Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati. Perhatikan dalam Mazmur 128. Diberkatilah. Ini kan judulnya berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga. Itu judulnya Mazmur 128. Kuncinya apa? Berkat atas keluarga, atas rumah tangga terjadi. Pertama Tuhan bilang begini, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika laki-laki takut akan Tuhan, dalam sebuah keluarga, seorang laki-laki suami takut akan Tuhan, selanjutnya ayat itu mengatakan, maka istrimu akan menjadi ya kan, apa di sana? Coba kita buka ya, saya juga sedikit lupa. Yuk, Mazmur 128, supaya nggak salah saya ngomongnya ya. Sebentar aja kita lihat Mazmur 128. Nah, ini dia ya.
Perhatikan ini, berbahagialah setiap orang yang dimaksud laki-laki ya, yang takut akan Tuhan. Apa buktinya? Apa indikasinya? Ini hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Perhatikan, apabila, nah ini berkatnya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau. Orang-orang laki-laki, ayah-ayah yang takut akan Tuhan, jerih lelahnya, jerih payahnya, kita akan berbahagia dengan semuanya itu. Dikatakan, baiklah keadaanmu, baiklah keluargamu. Perhatikan ini, istrimu. Nah, setelah laki-lakinya takut Tuhan, nih istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Oh, coba lihat yang bawa istri. Bilang sama-sama, aku seperti pohon anggur yang subur. Waduh, sambil dipeluk dong, istriku bilang, aku seperti pohon anggur yang subur. Haleluya. Ya, anggur itu gambaran sukacita, ya kebahagiaan, ya kan? Anggur baru tercurah, oh, ya kan? Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sejahtera. Jadi istri-istri membawa kesejahteraan, membawa sukacita di tengah keluarga. Karena laki-lakinya takut akan Tuhan. Kalau laki-lakinya nggak takut akan Tuhan, nggak jadi anggur. Jadinya apa tuh? Jadi buah apa Pak ya? Lawannya anggur apa kayaknya? Bisa kasih referensi sama saya? Apa? Jadi anggur busuk. Jadi anggur busuk. Ya pokoknya begitulah, ya kan? Kebalikannya intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi bagi yang baru mau merencanakan berkeluarga, ya, carilah laki-laki yang bagaimana saudaraku? Yang takut akan Tuhan. Buktinya bagaimana kita menguji laki-laki itu takut akan Tuhan? Halo, ayo yang perempuan yang belum menikah nih, apa? Sudah bisa tahu indikatornya itu laki-laki takut akan Tuhan apa? Satu, mana nih yang single-single? Ya. Apa kira-kira? Kalau saya nasihatin Livi, ya, saya bilang begini, Livi, kalau suatu hari nanti, ya, dan saya menganjurkan untuk SMA jangan pacaran. Nanti pacaran tuh idealnya tuh kalau udah kuliah semester 2, semester 3, nah, itu udah oke lah, boleh, ya kan? Kalau masih semester 1 jangan, masih SMA apalagi SMP jangan, ya rugi saudaraku, rugi. Ya, makanya saya juga SMA nggak pacaran saudaraku, ya kan? Saya SMA nggak pacaran saudaraku, ya kan? Itu oke semuanya udah kerja baru ya udah punya uang, jadi nggak ngerepotin orang tua, ya nggak nyusahin orang tua masa pacaran. Satu, ya kan? Uang satu dong, mau kemana kamu? Pacaran, aduh. Pacaran kok minta modal sendiri saudaraku, amin. Ya, jadi kerja dulu. Kalau kuliah ya kuliah sambil kerja lah, ya intinya gitu. Ya kan? Nanti kalau tidak pada waktunya nanti pacaran, punya temen, ya punya pasangan, berani nggak dia diajak komitmen? Coba ajak dia komitmen. Komitmen apa? Tidak akan ciuman selama pacaran. Berani nggak dia? Hidup kudus intinya. Berani nggak? Jaga kekudusan. Bisa nggak dia? Kayak saya pernah bersaksikan seorang pebulu tangkis yang juara Olimpiade dulu, Grecia Poli itu, ya kan? Dia berpacaran. Di awal pacaran, sebelum melangkah lebih jauh, dua-duanya komitmen. Kita pacaran, nggak ada cium-ciuman. Ya. Oke, deal, sepakat, jalan. Jadi pihak perempuan nggak dirugikan. Karena kalau saudara kebablasan pacaran, karena laki-lakinya nggak takut Tuhan,
Pihak yang paling banyak dirugikan perempuan, saudara. Amin. Jangan. Saya ulangi lagi, kalau saudara yang sudah pacaran ya, sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan, ini buktinya. Saudara tidak akan rusak hidup pasanganmu. Saudara gak akan rusak pacarmu itu. Saudara gak akan kepinginan untuk kebablasan, gak ada. Jangan mengingini cinta sebelum waktunya, kata pengkhotbah. Jangan takut, wah kayaknya gak keren nih saya, kayaknya kuno nih, kolot nih saya pacarannya. Jangan takut diomongin begitu. Wah sekarang di luar sana kan sudah kekudusan itu bukan sebuah harga mati, bukan sebuah harga yang penting. Itu dunia itu udah gak penting. Soal hal-hal kesucian itu udah gak penting buat orang dunia, tapi buat saudara mungkin orang dunia kan bilang kolot lu, misalkan seperti itu, jangan diintimidasi, gak update lu, misalkan apalah, pokoknya semuanya biarkan saudaraku. Jangan takut untuk kata-kata orang seperti itu. Amin. Yang laki-laki ingat apa pesannya tadi? Jangan apa? Jangan apa? Kok gak berani ngomong? Jangan merusak pasanganmu. Ya, jangan rusak kesucian pasanganmu. Ya, jaga kekudusan. Itu bukti laki-laki takut akan Tuhan. Berani nggak komitmen? Kita akan kudus, jaga kekudusan. Yang perempuan sekarang, yang perempuan, jangan pernah kasih kesucianmu sama pasangan sebelum waktunya. Diberkatilah dulu, nikah dulu di altar gereja, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Setelah diberkatilah, beranak cuculah. Jangan beranak cucu dulu, baru diberkati. Jangan sampai terjadi. Amin. Haleluya. Itulah Bapa. Kalau dunia bingung, telur dulu, ayam dulu, bingung. Ini sama, laki-laki dulu, perempuan dulu. Halo, laki-laki dulu, perempuan dulu. Yang diciptakan siapa dulu? Laki-laki dulu, ya laki-laki lah. Gitu. Amin, saudara. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki kan sumber yang memulai. Tadi mana ada nggak? Belum, nanti di ayat berikutnya. Pemula artinya yang memulai. Amin, saudara. Jangan lagi ditambahi ya, di luar sana itu udah cukup banyak banget jumlah ya yang nggak benar itu sudah banyak banget lah. Jangan sampai ditambahin lagi lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Next berikutnya. Nah, ini konsep orang Ibrani tentang Bapa. Perhatikannya, kata Bapa, ayah ataupun Bapa diterjemahkan dari bahasa Ibrani ab yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, bahasa Aramnya Abba. Sedangkan kata ab itu sendiri memiliki berbagai arti seperti bapak, kakek, ya kan? Jadi kata ab, Abba tadi yaitu bisa diartikan bapak, kakek, nenek moyang, suku bangsa, pemula lah ini ya, yang memulai maksudnya. Pendiri suatu kelompok. Nah, pada awalnya kata ab hanya terdiri dari dua, Alef dan Bet. Ini Alef dan Bet ini huruf bahasa Ibrani. Ya. Nah, jadi kata ab itu adalah terdiri dari huruf Alef dan huruf Bet. Arti Alef itu adalah kalau bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu, saudara lihat gambarnya itu seperti sebuah gambar. Hurufnya itu membentuk sebuah gambar. Itu yang namanya piktograf. Jadi ada makna, ada arti dari gambar huruf-huruf itu. Ya. Nah, perhatikan ini. Piktograf Ibrani kuno adalah gambar kepala sapi. Jadi kalau saudara lihat huruf Ibrani untuk kata Alef ini, huruf Alef ini itu gambarnya seperti
kepala sapi. Ya, melambangkan kekuatan. Kepala sapi yang jantan, artinya apa? Kekuatan, melambangkan kekuatan. Itu satu. Yang kedua, huruf yang kedua bet. Piktografnya, arti makna dari huruf yang berbentuk gambar itu, artinya adalah rumah atau keluarga. Makanya battle. Nah, bet itu rumah. L itu Allah. Makanya battle rumah Allah. Rumah Tuhan. Battle itu artinya rumah Tuhan. Karena terdiri dari kata bet dan L. Bet rumah, L Tuhan. Rumah Tuhan. Nah ini bet. Betnya sama, rumah juga, keluarga. Nah, jadi gabungan dari keduanya membentuk sebuah makna. Berarti kekuatan keluarga. Jadi Abba, Peter, father, bapak, papi, papa, itu semuanya mempunyai makna rohani apa? Kekuatan keluarga. Jadi laki-laki, suami-suami, para ayah, para papa, saudara adalah kekuatan sebuah keluarga. Yang mengerti katakan amin. Kalau seorang papa, seorang papi, seorang abah, seorang Peter, seorang father, dia masih gak bisa apa-apa, udah keluarga, masih bergantung sama orang lain, masih bergantung sama orang tua, ambil keputusan gak bisa, mandiri gak bisa, bagaimana saudaraku? Keluarganya bisa kuat? Rapuh keluarganya. Tinggal tunggu waktu. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan, tinggal tunggu waktu. Karena laki-lakinya lemah, nggak punya kekuatan keluarga. Sebuah keluarga kekuatannya di laki-laki loh saudaraku. Makanya yang laki-laki di sini persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan main gereja-gerejaan, jangan main dalam kehidupan ini. Ayo serius sama Tuhan. Melayani, belajar serius, belajar tanggung jawab, belajar punya nilai-nilai, value pribadi itu punya. Amin saudaraku. Karena saudara ini adalah kekuatan sebuah keluarga. Sebagaimana tiang adalah kerangka ini, ya sampai di sini. Sebagaimana tiang adalah kerangka untuk menyangga, demikian juga Bapa adalah kekuatan yang menyangga keluarga. Jika tiang itu runtuh, maka runtuhlah tenda itu. Ketika Bapa tidak dapat memerankan prioritas dan fungsinya secara benar, maka runtuhlah keluarga itu. Makanya saya pernah sampaikan ya tentang hasil skripsi saya beberapa waktu yang lalu yang belum disambung lagi nih ya. Yang hal yang terutama adalah apa? Ketidakhadiran seorang ayah. Ayah tidak hadir. Ada, sosoknya ada. Di keluarga kelihatan, tapi nggak berfungsi. Itu nggak hadir namanya. Jadi harus hadir, harus berfungsi. Sebagaimana yang tadi, arti kata tadi, sebagai pelindung, sumber, pemula yang memulai. Tapi juga jangan sampai begini, wah itu kok ini denger nih buat laki-laki nih, yang perempuan langsung nyalahinnya laki-laki. Iya nih laki-laki nih gitu ya. Jangan ya. Saudara juga punya fungsi sebagai perempuan, ya kan? Sebagai penolong yang sepadan. Fungsikan diri saudara sebagai perempuan yang sepadan, berfungsi. Penolong yang sepadan, pendamping. Itulah ditaruh di sisinya laki-laki, mendampingi, menolong, mensupport. Itu salah satu fungsinya. Ya. Next berikutnya kita lihat. Oke, ini lagi ya. Satu lagi ya. Berdoalah demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau dia dipanggil sebagai Bapa,
Dan itu mengingatkan juga bahwa kita yang laki-laki ini adalah bapak. Laki-laki itu bapak. Sekarang yang kedua, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, pray until something happen. Itu jangan paksakan diri kehendak kita sendiri. Kita pakai cara A, Tuhan tidak jawab. Buntulah, katakan begitu. Kita berusaha cara B, cara C, cara D. Pokoknya dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan pokoknya harta benda dan sebagainya. Coba saudara belajar ini, jadilah kehendakmu Tuhan. Jadi kalau sesuatu terjadi tidak sesuai ekspektasi kita, nggak sesuai harapan kita nggak kecewa. Kita berkata, ya ini aku setuju kok, apa yang Tuhan kerjakan aku setuju. Sekalipun ini nggak enak buat saya setuju Tuhan. Jadilah kehendakmu. Kan Yesus juga mengajarkan begitu, memberi contoh waktu di Taman Getsemani kan. Kalau boleh ini berlalu, cawan ini, ya lalukan. Tapi kalau memang ini harus aku minum cawan ini, istilahnya begitu, ya terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadi ikut Tuhan, jadi murid Kristus, itu bukan berbicara tentang hal berkat yang enak-enak. Kan? Tapi ada kalanya sudah harus ada di lembah air mata, lembah kekelaman. Ini yang harus sudah siapkan. Ketika itu datang, sudah bisa berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Di hidupku seperti di surga. Amin. Asal kembali kita jangan buka celah. Kita jangan sampai apa ya istilahnya? Itu karena kesalahan kita, atau karena kebodohan kita, atau karena kebebalan kita. Seperti Biliam kan, Tuhan udah cegah supaya jangan pergi, nekat lah, pokoknya dicegah lagi, nekat lagi, cari cara lain lagi, sampai akhirnya keledainya ngomong. Ini karena udah saking bebalnya. Kalau Tuhan sudah mulai berbicara, udah memberikan tanda-tanda, udah. Ya. Tapi bukan berarti juga kita tuh akhirnya menjauh dari Tuhan, enggak. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan berpikir, Tuhan nggak jawab ini, ya udahlah, saya tinggalkan Tuhan, saya jauh dari Tuhan. Jangan begitu, nggak boleh, saudaraku ya. Tuhan tuh mau selalu, aku ini bapakmu, aku ini sumber. Oke, ya, ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu, saudaraku. Nanti praktek di rumahnya. Praktek dari nomor 1, nomor 2, tadi nomor 3, ini nomor 4-nya. Ya. Ini poin 3, tapi A sama B. Nah, gitu kira-kira. Ya. Poin 1 apa tadi? Prinsipnya apa? Berdoa dengan mengucapkan firman. Yang kedua, tidak perlu pusing, tidak perlu tahu, pengen tahu waktunya kapan. Yang penting jadi saksi, jadi berkat saja, lakukan aja firman Tuhan. Ya, itu. Perhatikan doa orang benar ya, yang besar kuasanya. Doa dari orang yang benar, bukan doanya yang benar. Orang bisa salah doa, salah ngomong, tapi Tuhan jawab bisa. Yang dimaksud salah berdoa adalah salah motivasinya. Yakobus pasal 4. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu bertengkar, kamu iri hati, kamu berkelahi, kamu nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kamu berdoa. Tapi yang kamu doakan hanya untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Ada tadi yang tidak seperti itu. Jadi itulah prinsip-prinsipnya, saudaraku. Amin. Selamat untuk mempraktekkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Dan saya percaya ketika sudah praktek firman Tuhan, sudah akan bertumbuh, sudah akan powerful dalam hal doa. Tuhan Yesus memberkati saudara.